Halo semua, perkenalkan saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 23882011038 Prodi PPSI semester 4 dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Pak Unes MPD tahun ajaran 2024-2025. Materi kali ini akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Menurut Arsyad 2019, pengembangan media pembelajaran harus dilakukan secara sistematis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan dan merancang konsep media yang akan dikembangkan. Yang pertama, ada analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kendala yang dialami siswa dalam belajar, serta jenis media yang dapat membantu mereka memahami materi. Salah satunya yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, menentukan kompetensi dasar yang harus dicapai, dan memilih media yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kurikulum yang berlaku. Yang kedua ada pemilihan jenis media. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada media cetak, seperti buku, modul, leaflet, dan poster. Yang kedua ada media audio, seperti rekaman suara, podcast, dan radio pendidikan. Yang ketiga ada media visual, seperti gambar, diagram, grafik, dan peta konsep. Yang keempat ada media audiovisual, seperti video pembelajaran dan animasi. Dan yang terakhir ada media interaktif, seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan simulasi digital. Pemilihan media harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, biaya, dan efektivitas dalam membantu pemahaman siswa. Poin yang ketiga ada perancangan konsep media. Setelah jenis media ditentukan, langkah selanjutnya adalah perancang konsep media. Nah, yang pertama itu menentukan struktur isi media seperti pendahuluan, isi utama, latihan, dan kesimpulan. Poin yang kedua yaitu menyesuaikan bahasa dan desain dengan tingkat pemahaman siswa. Dan yang terakhir, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, misalnya berbasis cerita, demonstrasi, dan problem solving. Materi selanjutnya yaitu penulisan naskah media. Setelah perancangan selesai, tahap berikutnya adalah menyusun isi media dalam bentuk naskah atau storyboard sebelum produksi. Tahap-tahap penulisan naskah media yaitu yang pertama ada penyusunan kerangka isi. Struktur isi media pembelajaran harus sistematis agar mudah dipahami oleh siswa, yaitu yang pertama ada pendahuluan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat materi. Yang kedua ada isi utama untuk menyajikan konsep utama dengan contoh ilustrasi atau simulasi. Yang ketiga, latihan dan evaluasi untuk memberikan latihan soal atau tugas untuk menguji pemahaman siswa. Dan yang terakhir kesimpulan, yaitu untuk merangkum materi yang telah dipelajari. Tahap selanjutnya yaitu penulisan naskah dan storyboard. Jika media berupa buku atau modul, naskah harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan komunikatif. Jika media berupa video atau animasi, dibuat storyboard yang menggambarkan alur cerita, dialog, dan elemen visual yang akan ditampilkan. Dan jika media berbasis interaktif, dirancang sketsa antarmuka dan navigasi pengguna. Tahap selanjutnya yaitu validasi isi dan penyuntingan. Sebelum masuk tahap produksi, materi harus melalui proses validasi oleh ahli atau pendidik lain untuk memastikan untuk ketepatan isi, agar sesuai dengan kurikulum dan tidak mengandung kesalahan konsep. Yang kedua, kejelasan penyampaian agar mudah dipahami oleh siswa, dan daya tarik media. Apakah daya tarik ini
bisa menarik siswa dan sesuai dengan usia mereka. Validasi ini penting agar media benar-benar efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Materi yang terakhir yaitu produksi media. Tahap ini melibatkan pembuatan, penyempurnaan, serta uji coba media sebelum digunakan dalam pembelajaran. Tahap untuk memproduksi media yaitu yang pertama, ada pengembangan media. Proses produksi tergantung pada jenis media yang dikembangkan, seperti media cetak. Media cetak disusun dengan tata letak menarik dan menggunakan font yang mudah dibaca. Media audio direkam dengan suara yang jelas dan intonasi yang menarik. Media video dan animasi diproduksi menggunakan perangkat lunak seperti Camtasia atau Filmora. Dan ada media interaktif dibuat menggunakan software seperti Articulate, Storyline, atau Google Sites. Tahap yang kedua yaitu uji coba dan evaluasi. Sebelum media digunakan secara luas, dilakukan uji coba untuk mengukur efektivitasnya. Yang pertama yaitu harus observasi atau mengamati bagaimana siswa menggunakan media tersebut. Yang kedua, wawancara dan kuesioner untuk mengumpulkan pendapat siswa dan guru tentang kejelasan dan daya tarik media. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar untuk membandingkan pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media. Jika ditemukan kekurangan, dilakukan revisi sebelum media diterapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah pengembangan media pembelajaran harus melalui tahapan perencanaan, penulisan naskah, dan produksi agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Media yang efektif harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, menarik perhatian siswa, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.